Halo sahabat Empun Surga, Pilio Kana Ministry Studio kali ini hadir lagi. Saya akan mengajarkan cara menyampaikan Injil dengan mudah. Oke, saudaraku, tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Bapa yang di surga, terima kasih bila saat ini kembali Engkau mempercayakan kepada hamba-Mu untuk mengajarkan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, cara menyampaikan Injil dengan mudah. Biarlah Roh-Mu menuntun dan membimbing hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, mulut lidah bibir hamba-Mu, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruh anak-anak-Mu yang sedang nonton video YouTube ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu selalu memimpin, membimbing dan mengajari hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam situasi yang tenang. Jadi saya tidak di luar rumah, tapi sekarang saya ada di salah satu ruangan khusus untuk studio. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menyampaikan Injil, jangan takut-takut, karena dalam menyampaikan Injil itu sangat mudah apabila saudara mau dengan sabar mempelajari dan menonton video ini sesering mungkin. Ya saudara, yang perlu diperhatikan di sini dalam menyampaikan Injil yaitu kita harus bersahabat dulu dengan orang yang baru kita jumpai, atau mungkin saudara yang lama tidak bertemu ya. Kita harus menjalin persahabatan dulu supaya apa? Supaya suasana tidak kaku. Terus yang kedua, kita harus tahu latar belakang rohani orang yang baru kita temui tersebut, dan kemudian kita juga harus tahu kegiatan rohani ya, kegiatan rohaninya itu apa. Nah, setelah tahu kegiatan rohani, baru kita pancing kawan kita atau saudara kita ini yang menjadi target orang yang akan kita injili, supaya dia bersaksi atau bercerita tentang pribadinya, atau dia pasti punya sesuatu yang akan diceritakan kepada kita. Kemudian yang kelima, kita harus mendiagnosa saudara, teman, atau orang yang baru kita jumpai. Dua pertanyaan ya. Saudaraku, katakanlah sekarang memang sedang viral pandemi COVID-19, dan sudah rahasia umum, banyak sekali orang yang meninggal. Bagi mereka yang tidak tahan imun tubuhnya, berjuta-juta orang meninggal karena terkena atau terpapar oleh COVID-19 ini. Apabila saudara bertanya kepada orang yang baru saja Anda temui seperti ini, mungkin bapak atau ibu, om, tante, atau kakak, adik gitu ya,
Tapi katakanlah itu seorang ibu ya, lebih enak kalau seorang ibu itu lebih enak, lebih cepat akrab gitu ya, walaupun tidak semua ya, tetapi ini kebetulan enak gitu ya. Ketika kita bertanya apakah ibu setuju atau sependapat dengan saya bahwa semua manusia ini pasti akan meninggal dunia atau pasti akan mati, saya pastikan pasti jawabannya ya saya setuju, saya sepaham ya dengan ibu atau siapa disebutnya saudara gitu ya. Misalkan ibu, oke, saya sepakat bahwa semua orang itu pasti mati. Oke, kalau ibu sepakat semua orang pasti mati, ketika orang itu mati dan dia menuju ke surga, kan semua orang pasti mau masuk surga ya Bu ya. Nah, ketika dia sudah di pintu gerbang surga, kemudian Allah bertanya, katakanlah ibu ini namanya Ibu Ani, maaf ya Ibu Ani ya, hanya untuk contoh ilustrasi siapa yang bernama Ibu Ani ya. Misalkan Ibu Ani sudah di depan Allah di pintu surga, kemudian Allah bertanya, hai Ani, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surga tuh? Atau hai Ani, apa alasanku untuk mengizinkan kamu masuk surga? Kira-kira Ibu Ani ini bisa jawab nggak, ibu-ibu atau bapak-bapak atau semua saudara? Pasti Ibu Ani ini tidak bisa menjawab ya. Saya akan bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara-saudaraku setuju bahwa untuk masuk surga harus berbuat baik? Setuju? Ya, semua ajaran agama kan mengajarkan yang baik, dan supaya masuk surga harus berbuat baik, bukan? Kalau kita setuju sependapat, saya punya kabar baik ya, saudaraku. Kabar baiknya adalah bahwa surga atau hidup kekal itu adalah anugerah ya. Kita baca di dalam Roma 6 ayat 23b, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita ya. Hidup kekal di surga tidak didapat karena usaha atau karena upah atau karena kita dibayar. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, apakah saudara pernah mendapatkan suatu gift atau hadiah dari seseorang, dari orang tua, dari kawan, dari sahabat, dari pacar, dari suami? Pasti semuanya pernah. Nah, ketika Anda mendapatkan hadiah atau gift, apakah Anda harus membayar? Tidak, bukan? Itu namanya diberikan secara gratis, secara cuma-cuma. Demikian juga surga seperti mendapat hadiah. Itu diberikan Allah secara gratis, secara cuma-cuma, gak usah membayar, saudaraku. Tapi sekalipun
Surga itu diberikan secara gratis, secara cuma-cuma, gak usah membayar. Tidak semua orang bisa mendapatkan atau tidak bisa masuk ke surga. Apa yang menghalanginya, saudaraku? Dosa. Ya, jadi setiap manusia itu berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, apakah itu dosa? Melanggar perintah Allah? Ya. Jadi dosa adalah melanggar perintah Allah. Oke. Saya akan ceritakan tentang dosa 3 kali sehari seperti minum pil, saudaraku. Saudara, apabila saudara punya uang, Anda bisa menolong orang. Tapi suatu hari ada orang yang datang kepada saudara. Dia minta tolong, katakanlah dia lagi perlu sembako untuk anak-anak yang di rumah. Saudaraku, di saat pandemi ini banyak orang yang kesulitan, banyak orang susah. Saudara yang kelebihan bisa menolong, tapi saudara tidak mau menolong. Dosa tidak? Dosa. Kita hitung ya bahwa itu dosa. 1 kali, seandainya ditulis, ini akan ditulis ya oleh malaikat, dosa 1 kali. Kemudian yang kedua, saudara hanya berpikiran jahat, berpikiran ingin membalas dendam pada seseorang yang pernah menyakiti saudara, tapi saudara tidak pernah melakukannya, hanya di dalam pikiran. Dosa atau tidak? Dosa. Sudah 2, bukan? Tulis 2. Kemudian yang ketiga, saudara itu punya waktu untuk pergi beribadah, entah di persekutuan atau di ibadah raya di gereja, atau ibadah di rumah sekalipun. Anda punya waktu, tapi Anda tidak mau melakukannya. Dosa atau tidak? Dosa. Sudah 3. Ini saya mengambil contoh. Saudara adalah orang yang baik. Orang baik saja 1 hari dia melakukan 3 kali dosa. Saudaraku, coba kita akan hitung ya. Kita akan hitung 1 hari melakukan 3 dosa. Kalau 1 bulan adalah 30 hari, kita berhitung dengan cepat. 3 kali 30 sama dengan 90 dosa. Saudaraku, dalam 1 tahun, 1 tahun adalah 12 bulan. 90 kali 12 adalah 1000 lebih. Tapi baiklah, saya akan hitung hanya 1000 ya. Dalam 1 tahun orang baik ini melakukan dosa 1000 dosa. Catat ya. Kemudian apabila Tuhan Allah memberikan usia kepada saudara 80 tahun. Sudah berapa, saudaraku, dosa yang dilakukan? Kita hitung cepat, 1000 kali 80 tahun sama dengan 80.000. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 80.000 dosa layakkah masuk surga? Sudah dicatat, misalkan dicatat oleh malaikat, layakkah masuk surga? Saudara, saya punya sebuah cerita.
Anda mempunyai teman yang sedang berkunjung di rumah, waktu itu sedang hujan. Sekarang kan cuaca ekstrim, saudaraku, ya, lagi petir, hujan, ada angin badai, dan Anda hanya punya 10 butir telur di kulkas, ya. Mungkin tepung. Anda akan membuatkan makanan buat sahabat-sahabat yang sedang berkunjung dan mereka pasti lapar, ya. Dari 10 butir telur, saudara pecahkan satu persatu. Telur satu dipecah bagus, kedua bagus, ketiga, keempat, kelima, sampai telur ke-9 bagus, oke semuanya. Dan tanpa ragu telur yang ke-10, saudara pecahkan dengan yakin bahwa itu telur akan tetap bagus. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Telur yang ke-10 ternyata busuk, ya, sangat busuk. Tapi karena sudah tidak ada stok lagi, mau apa lagi, sudah terlanjur tercampur. Ya udah, pikir Anda, yang 9 kan bagus, cuman 1. Akhirnya Anda tetap akan membuat makanan dari telur yang tercampur dengan telur busuk. Saudaraku, apabila sudah menjadi makanan dan matang, layakkah itu diberikan kepada sahabat-sahabat Anda? Layakkah dihidangkan? Pasti jawabannya tidak layak, ya. Jadi yang sempurna itu adalah yang 10 ini harus bagus semua. Walaupun 9 tadi bagus dan 1 adalah busuk, itu tidak sempurna, saudaraku. Demikian juga halnya apabila 80.000 dosa Anda tadi, 1 saja maksud saya, walaupun 80.000 tadi adalah perbuatan baik Anda dan 1 saja dosa Anda, itu juga tidak layak untuk masuk surga, saudaraku. Ya, apalagi 80.000. Dari 80.000 tercemar 1 dosa, tidak layak masuk surga. Karena apa? Saudaraku, saya berikan ayatnya, yaitu Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi ukuran sempurna, saudaraku, itu harus tidak ada yang tercemar, ya. Jadi makna rohaninya, orang yang baik pun kalau dihitung menurut standar Allah atau patokan Allah, itu sangat banyak dosanya, dan 1 dosa saja itu tidak layak untuk masuk surga, ya. Karena itu, saudaraku, 1 dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Bapa yang sempurna. Maka haruslah ada cara yang lain, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana cara Allah. Menurut saudara, bagaimanakah atau apa saja sifat-sifat Allah itu? Baik, oke. Pengasih, penyayang, maha-maha, oke. Mengasihi, Allah adil, adil. Oke, kita ambil sifat Allah itu kasih dan adil. Saudaraku, banyak orang yang berpandangan keliru
tentang Allah. Ya, mereka memikirkan bahwa Allah itu hanya mengasihi seperti seorang kakek yang sangat mengasihi cucunya. Jadi kalau mengasihi tidak mau menghukum, cucunya nakal pun tidak dicubit, ya. Tetapi ada juga pandangan yang keliru bahwa sifat Allah itu adil. Jadi sifat Allah yang adil, kalau ada yang salah pasti dihukum, kayak polisi, ya. Polisi yang adil, kalau ada pengendara yang melanggar lalu lintas langsung dihukum, saudaraku, langsung ditilang, ya, atau langsung bayar denda. Nah, itu sifat polisi yang adil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat Allah yang kasih, tidak mau menghukum dan adil, dia harus menghukum setiap dosa, setiap pelanggaran. Terjadi dilema, bukan? Bagaimana Allah menyelesaikan dilema ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya di dalam pengorbanan dirinya dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi dilema itu diselesaikan Allah. Sekali lagi, Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Udah paham, saudaraku, sampai di sini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana kasih dan adil itu bertemu, dan saya akan menceritakan sebuah kisah, saudaraku, ya. Saudaraku, pada zaman dahulu ada seorang jenderal, dan jenderal ini namanya Jenderal Jack, saudaraku. Nah, seorang jenderal pasti dia akan memimpin perang. Suatu ketika sang jenderal ini harus berperang, dan ketika dia memerintahkan anak buahnya bahwa akan berperang, mereka harus mempersiapkan semua perlengkapan, saudaraku, termasuk perlengkapan konsumsi, makanan, minuman, semuanya harus ada. Karena kalau tidak didukung oleh makanan, minuman, dan sebagainya, bagaimana? Apakah mereka mendapat kekuatan? Tentu tidak. Nah, singkat cerita, berangkatlah mereka dengan perbekalan yang diperlukan, juga perlengkapan, perbekalan makanan dan minuman dan sebagainya. Saudaraku, selama perjalanan mereka, saudaraku, mereka lelah. Kemudian mereka berkemah. Nah, ketika malam hari, sang jenderal sudah berpesan kepada pengawal perbekalan makanan, ya, perbekalan konsumsi. Bilang, "Kopral, jaga itu konsumsi baik-baik, ya, sebab itu yang paling penting supaya prajurit-prajurit kita sehat dan kuat." Sang kopral menyambut, "Siap jenderal, laksanakan." Ya. Kemudian besok harinya sang kopral datang kepada jenderal ini. "Siap jenderal, mau lapor." "Oh ya, ada apa kopral?" "Aduh jenderal, benar-benar ini berita buruk." "Ya, apa berita buruknya?" "Perbekalan makanan semalam ada yang mencuri, ada yang mengambilnya jenderal." Wah, sang jenderal langsung marah, saudara, kulit hitam. Ya, kan sudah saya bilang harus dijaga baik-baik. Oke, mulai malam ini tingkatkan penjagaan. Kalau perlu, ambil temanmu,
Baik, siap jenderal. Nah, malam itu juga benar-benar jaga ya. Jaga perbekalan makan ini kan sangat vital, saudaraku. Tapi besok paginya dia datang ke jenderal lagi. Bahwa malam itu walaupun sudah double penjaganya, tetap kecolongan. Perbekalannya ada yang nyuri, ada yang nyolong. Marah jenderalnya. Marah lagi. Oke, malam hari ini kalian harus benar-benar menangkap siapa itu pencurinya. Saya mau tahu dan saya akan hukum dia tidak pandang bulu. Ya? Kemudian malam itu dijaga. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Besok paginya tetap ada yang mencuri. Tapi si kopral tadi memberikan dua kabar buruk dan kabar baik. Ya, jenderalnya mau kabar buruknya katanya. Kabar buruknya ya tetap aja ada yang nyolong, ada yang mencuri perbekalan makanan. Tapi kabar baiknya bahwa pencurinya tertangkap. Di sini jenderal itu senang, saudaraku. Kemudian jenderal memerintahkan untuk diadakan tindakan, yaitu harus dihukum sesuai dengan apa yang dia katakan. Singkat cerita, pencuri ini kan ditutup mukanya dan diikat, ya, dibawa ke tengah-tengah prajurit di tengah yang lapang. Nah, di situ jenderal langsung memerintahkan buka, penutup kepalanya. Saudaraku, setelah penutup kepalanya dibuka, betapa jenderal ini gemetar, saudaraku. Gemetar, saudaraku. Dan dia lemas. Karena apa? Ternyata pencurinya adalah ibu kandungnya sendiri, saudara. Apa yang dilakukan jenderal? Dia gelisah. Jalan ke kiri, jalan ke kanan. Jalan ke kiri, prajurit sebelah kiri mengatakan kalau jenderal itu menghukum ibu kandungnya, berarti jenderal itu tidak punya kasih. Dan kita tidak perlu mengikuti jenderal yang kejam. Begitu dia berjalan ke arah kanan, prajurit-prajurit itu juga berbisik-bisik. Kita lihat itu ibu kandungnya loh, ibu yang melahirkannya. Kalau jenderal nanti menghukum ibunya, hukumannya adalah 50 kali cambuk. Hukum cambuk, saudara. Kata prajuritnya, apakah ibunya kuat? Kalau sampai jenderal menghukum dan ibu kandungnya dicambuk, berarti dia jenderal yang kejam. Kita tidak perlu mengikuti jenderal yang kejam yang lain. Saudaraku, terjadi dilema di sini. Dia mengasihi ibunya, tapi dia harus menghukum ibunya. Saudaraku, Jenderal Jack mengambil sikap. Dia dekati ibunya dan kemudian dia lepas tali-tali pengikatnya. Dengan kasih dia mengatakan, "Ibu, aku mengasihimu. Ibu di sini saja." Kemudian jenderal tadi melepaskan pakaian-pakaian kebesaran seorang jenderal, saudaraku. Kemudian dia datang kepada Algojo yang akan mengeksekusi ibunya dengan hukum cambuk 50 kali. Dia katakan, "Algojo, hukum aku, cambuk aku. Akulah yang menggantikan hukuman ibuku." Kemudian sang jenderal menerima hukuman cambuk menggantikan hukuman ibu. Demikian, saudaraku, Allah itu sendiri. Allah menyelesaikan dilemanya ini. Dia mengorbankan dirinya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah Kristus itu? Saudara, Kristus itu adalah 100% manusia dan 100%
rohnya roh Allah. Itu ada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus itu adalah firman, saudaraku. Dan Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian ada satu lagi, bahwa Yohanes 1 ayat 14, yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita semua. Firman itu ada di tengah-tengah manusia. Firman itu, Kristus itu ada di tengah-tengah kita manusia. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Kristus? Saya akan peragakan, saudaraku, bahwa ini selfie, tapi ini tangan kanan saya. Saudaraku, seandainya tangan kanan saya ini Allah, dan seandainya tangan kiri saya ini adalah manusia, Allah mau memberikan anugerah hidup kekal, yaitu hidup di surga kepada semua manusia. Seperti mendapatkan hadiah, anugerah itu cuma-cuma, tidak usah membayar, gratis. Sekalipun diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, tapi semua orang, semua manusia tidak bisa mendapatkannya. Semua orang tidak bisa masuk surga. Saudaraku, apa yang menghalangi? Masih ingat tadi, saudara, yang 80.000? Oke, misalkan ditulis di sini, ini buku catatan dosa, 80.000. Inilah yang menghalangi. Jadi yang menghalangi manusia untuk mendapatkan hidup kekal atau untuk masuk surga adalah dosa. Saudara masih ingat sifat Allah? Sifat Allah itu kasih. Dia sangat mengasihi manusia. Kasih, tidak mau menghukum. Seperti kakek yang sangat mengasihi cucunya, tidak mau menghukum. Tetapi sifat Allah juga adil. Setiap dosa harus dihukum, saudaraku. Terjadi dilema. Kasih tidak mau menghukum. Bagaimana Allah menyelesaikan dilema ini? Yaitu Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, perhatikan, seandainya tangan kiri saya tadi manusia, yang dipegang ini adalah dosa. Manusia berdosa, tapi manusia Kristus atau Yesus tidak berdosa. Berbeda, bukan? Kristus yang tidak berdosa dijadikan Allah menjadi berdosa. Kristus menanggung seluruh dosa umat manusia. Saudaraku, apakah dosa ini dipegang terus sama Kristus, sama Yesus? Tidak, saudaraku. Dan dosa inilah dibawa sampai ke kayu salib. Dengan segala penderitaan Kristus di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di kayu salib, Kristus mau menghembuskan nafas yang terakhir. Dia berkata, sudah selesai. Apa maksudnya, saudaraku? Sudah selesai, bahwa Kristus sudah selesai membayar dosa, menggantikan hukuman atas dosa manusia di kayu salib. Kemudian Kristus mati, dan dosa tadi
dibawa ke kubur. 3 hari 3 malam Kristus di dalam kubur. Pada hari yang ketiga Kristus bangkit. Saudaraku, kemudian Kristus naik ke surga. Sekalipun Kristus sudah di surga, Kristus Yesus Tuhan tetap menawarkan hidup atau anugerah hidup kekal di surga. Bisa dilihat tidak ada lagi dosa. Jadi manusia bisa menerima anugerah hidup kekal atau bisa menerima anugerah surga dengan iman, saudaraku. Tapi ingat, ada iman yang tidak menyelamatkan, yaitu hanya ilustrasi seperti kunci, anak kunci ini 3, ini serupa tapi tak sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah gerigi-geriginya, saudaraku. Apabila misalkan ini kunci lemari, saya membuka pintu kamar, apakah bisa? Tentu tidak bisa. Ya, sama dengan yang 2 ini. Artinya apa? Ada kunci pertama adalah iman yang meloncat dalam gelap. Iman yang meloncat dalam gelap ini adalah iman misalkan seperti orang yang keluarganya Kristen, kemudian dia juga menjadi Kristen, hanya ikut-ikutan. Ya, Kristen hanya ikut-ikutan. Itu iman yang tidak menyelamatkan, saudaraku. Dia tahu, tapi dia tidak tahu siapa yang dipercaya. Kemudian iman yang kedua hanya iman yang mengenal. Dia mengenal, tapi dia tahu juga, tapi tidak mengandalkan Kristus Yesus untuk hidup kekal. Itu juga tidak menyelamatkan. Kemudian iman yang ketiga adalah iman yang sementara. Apa ini, saudaraku? Iman yang sementara ini contohnya, misalkan saudara sedang sakit karena saudara tahu, saudara percaya, saudara mengenal bahwa Yesus Kristus Tuhan bisa menyembuhkan saudara dari sakit penyakit. Saudara berdoa, kemudian doa saudara dijawab. Saudara sembuh, saudara kelemahan ekonomi, saudara berdoa dan Tuhan berkati. Hanya untuk kedagingan, hanya untuk hal-hal kedagingan atau sementara di dunia. Hal mengandalkan Yesus untuk hidup kekal, dia tidak mengandalkan, saudaraku. Jadi ketika iman ini tidak menyelamatkan, jadi apa iman yang menyelamatkan? Saudaraku, contohnya ini, hanya ada satu kunci yang bisa menyelamatkan, dan kunci ini bisa untuk membuka pintu gerbang surga. Jadi, siapakah kunci yang satu ini? Saudaraku, kunci yang satu ini adalah Yesus Kristus. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus, dan kita harus mengenal Yesus Kristus, dan kita harus mengandalkan Yesus Kristus di dalam seluruh aspek hidup kita. Paham, saudaraku? Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah paham, apabila nanti suatu ketika ada yang bertanya, misalkan Anda nanti meninggal dunia, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Jawab saudara, langsung dijawab, yakin, ya.
yakin saya pasti masuk surga. Kalau nanti Allah bertanya alasanku apa atau mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku, jawab, ya Tuhan, karena aku percaya, aku mengenal dan aku mengandalkan hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, jadi kalau kita sudah percaya, mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus mulai rajin baca Alkitab. Kita harus rajin berpersekutuan, ya saudaraku. Oke, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Piliukana Ministry Studio, saya Pastor Lydia Janstat. Sampai jumpa kembali. Shalom.